Oke, sekarang kita masuk ke part 4. Yang mana part ini adalah part terakhir. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sel-sel memori dirangkai. Oke, ini adalah konsep dasar untuk menjawab bagaimana sel-sel memori yang tadi sudah kita pelajari disusun secara logis dan fisik. Nah, di sini kita sederhanakan konsepnya menjadi seperti grid atau matriks. Oke, di sini seperti ada tabel ya. Ini adalah susunan memori ini. Jadi eh, untuk ini adalah lebar memori dari kiri ke kanan atau lebar memori atau bisa dilambangkan dengan M. Ini menunjukkan berapa banyak bit yang bisa disimpan dalam satu baris alamat. Kalau lebarnya 8, berarti setiap alamat berisi 8 bit. Kalau lebarnya 16, berarti setiap alamat berisi 16 bit, dan seterusnya. Nah, kalau yang vertikal ini ukuran memori. Ini adalah jumlah total baris atau lokasi alamat yang tersedia. Jika kita punya N jalur alamat, maka kita punya 2 pangkat N lokasi unik. Gitu. Nah, ini adalah alamatnya. Meskipun kalau di memori aslinya, ini tuh bukan 123 desimal ya, ini tuh harusnya biner. Seperti itu. Nah, ini biar gampang aja ngebayanginnya. Oke, nah terus juga ada satu plane. Nah, satu plane ini kumpulan dari sel memori yang semuanya mewakili bit dengan posisi yang sama. Misal nih, ini kan kayak bit 1, 2, 3, 4 contoh. Nah, yang bitnya 4 semua ini digabung jadi satu plane. Gitu. Itu contohnya. Oke, nah kalau sudah ini adalah perbesaran satu plane tadi. Ini nih. Di sini terlihat susunan seperti matriks titik-titik. Nah, setiap titik hitam ini eh, adalah satu sel memori. Nah, titik-titik itu disusun dalam baris dan kolom. Lalu dipilih menggunakan X selection line dan Y selection line. Apa sih itu X selection line? Nah, ini adalah jalur pemilih untuk satu arah, misalnya memilih baris tertentu. Kalau X-line tertentu aktif, maka satu baris atau kelompok dalam matriks akan dipilih. Begitupun yang Y, kalau Y itu berarti kolom ya. Kenapa sih harus ada X dan Y? Ya karena memori disusun sebagai matriks dua dimensi. Jadi untuk memilih satu sel, kita perlu satu koordinat arah X dan satu koordinat arah Y. Kenapa sih nggak bisa milih satu sel aja gitu, langsung gitu? Ya, kalau jumlah selnya sangat banyak, misal ribuan atau jutaan, maka kalau setiap sel harus punya jalur selection sendiri, jumlah kabel atau jalur akan sangat banyak dan tidak efisien. Itulah kenapa pakai matriks, ada baris, ada kolom. Jadi dengan cara ini ya, jumlah jalur yang dibutuhkan jadi lebih sedikit gitu. Nah, ini ada kayak meliuk-liuk nih, ada sense line. Sense line itu apa? Dia itu jalur untuk membaca nilai dari sel memori yang dipilih. Jadi setelah satu sel dipilih lewat X dan Y, sel itu entah 0 atau 1 dideteksi, lalu dikeluarkan melalui sense line. Nah, bisa nggak sih ini trivia nih? Ini kan modelnya gini, diagonal. Bisa nggak sih kayak gini, gini? Boleh nggak? Coba kalian tahu, cari ya jawabannya. Atau contoh enggak gitu, nah, tapi gini. Eh,
Mana tadi? Ini. Misal gini. Bisa nggak? Oke, coba nanti kalian cari ya. Nah, ini sama penjelasannya, kurang lebih seperti tadi. Ya, ini ada tambahan ya. Setiap memory plane terdiri dari sebuah sensor line. Yang sama kayak tadi sense line. Pada waktu diakses, dalam setiap memory plane hanya ada satu bit saja yang dibaca. Itu. Ini ada contoh soal nih. Soalnya sebuah memori terdiri dari 32 alamat dan setiap alamat terdiri dari 16 bit. Pertanyaannya, berapakah jumlah jalur untuk setiap selection line pada memory plane ke-0? Nah, pertanyaan kedua, berapakah jumlah memory plane yang diperlukan? Dan pertanyaan yang terakhir, berapakah kapasitas memori? Oke, kita jawab. Agar jumlah selection line X dan selection line Y sama atau hampir sama, maka jumlah jalur di setiap select line-nya adalah 4 dan 8 atau 8 dan 4. Gitu. Nah, kalau jumlah memory plane-nya berarti jumlah bit setiap alamat ada 16 memory plane. Nah, yang ketiga, kalau kapasitas memori berarti dia 32 kali 16 itu 512 bit. Kalau dijadiin byte berarti dibagi berapa itu? Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang organisasi memori di memory bank. Oke, apa itu memory bank? Memory bank itu adalah sekumpulan memory plane yang digabung menjadi satu kesatuan memori. Kalau sebelumnya kalian belajar satu plane menyimpan satu posisi bit untuk semua alamat, maka sekarang memory bank adalah kumpulan dari beberapa plane, sehingga setiap alamat bisa punya beberapa bit sekaligus. Jadi misal nih, kalau satu plane punya satu plane memberi satu bit, maka banyak plane bersama-sama memberi satu word atau data lengkap. Gitu. Nah, dari gambar ini ada pertanyaan nih, berapakah jumlah bit setiap alamat? Dan pertanyaan kedua adalah jumlah alamat total jika setiap select line adalah 8. Oke, kita jawab. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Berapa jumlah bit di setiap alamat? Karena ada 8 plane, masing-masing plane menyumbang 1 bit, maka jumlah bit setiap alamat sama dengan 8 bit. Kenapa? Ya karena untuk satu alamat tertentu, plane bit 0 memberi 1 bit. Gitu. Jadi totalnya ada 8. Kemudian pertanyaan kedua, jumlah alamat total jika setiap select line sama dengan 8 itu berapa? Nah, ini yang perlu dipahami dari konsep plane itu dua dimensi. Satu memory plane diakses dengan X select line dan Y selection line. Kalau jumlah X select line adalah 8 dan jumlah Y select line adalah 8, maka jumlah posisi atau alamat dalam satu plane adalah 8 kali 8. Karena tiap kombinasi 1X, 1Y memilih satu alamat. Jadi totalnya ada 64. Loh, kenapa nggak tambah 8 aja? 8 tambah 8. Ya, karena X dan Y itu bukan dijumlahkan, tapi dikombinasikan. Misalnya, 8 punya, X punya 8 pilihan, Y punya 8 pilihan. Maka total kombinasinya kan dikali dia. Gitu. Nah, ini ada soal lagi. Ini bisa kalian baca sendiri. Oke, lanjut ke pengaksesan memori. Bagaimana memori diakses? Atau bagaimana komputer tahu harus membaca atau menulis di alamat memori yang mana? Dan bagaimana datanya masuk atau keluar? Nah, di sini ada pemain utamanya. Ada dua register utama yang kalian harus ingat di COA, terlebih di memori ini. Yang pertama adalah MAR
dan MBR. MAR itu Memory Address Register. Ini adalah buku alamat. Nah, CPU menaruh nomor alamat memori yang ingin dituju di sini sebesar n bit sekian bit. Nah, kalau MBR, Memory Buffer Register, sering juga disebut dengan MDR atau Memory Data Register. Ini adalah keranjang belanja ibaratnya. Data yang baru diambil dari memori atau data yang mau dikirim ke memori ditaruh di sini. Nah, kemudian ada decoder. Tugasnya buat apa? Buat menerjemahkan alamat biner dari MAR, misalnya nih 001, menjadi sinyal fisik untuk memilih satu baris spesifik di dalam matriks memori. Nah, alur kerjanya gimana? Oke, untuk operasi read atau membaca data ya, dia itu CPU, pertama-tama CPU menaruh alamat yang dicari ke dalam MAR. Kemudian sinyal read control line diaktifkan. Kemudian decoder bekerja mencari baris yang sesuai alamat di MAR. Setelah itu, isi data dari baris tersebut disalin atau mengalir ke dalam MBR. Nah, terakhir CPU mengambil data tersebut dari MBR. Kalau operasi write gimana? Yang pertama, CPU menaruh alamat tujuan ke dalam MAR. Kemudian CPU menaruh data yang ingin disimpan ke dalam MBR. Nah, sinyal write control line diaktifkan. Nah, kemudian decoder membuka pintu baris yang sesuai di memori. Dan yang terakhir, data dari MBR dituang ibaratnya, masuk ke dalam sel memori di alamat tersebut. Gitu. Nah, ini penjelasan yang tadi kurang lebih. Kalau ada yang kurang bisa kalian baca sendiri. Nah, ini juga yang sudah saya jelaskan tadi untuk urutan baca dan tulis. Oke. Nah, ini ada contoh bagaimana cara mendekode alamat memori. Oke, kita pakai analogi aja biar gampang. Bayangkan kita punya sebuah kompleks perumahan besar dengan total 128 rumah, analogi dari alamat. Nah, di kompleks ini setiap rumah punya 8 orang penghuni. Nah, itu 8 bit. Nah, untuk mempermudah pengaturan, kompleks ini dibagi menjadi 8 blok. Nah, blok ini memory bank. Nah, analoginya, satu rumah itu satu alamat memori. 8 penghuni di rumah itu 8 bit dalam satu rumah. Satu blok perumahan itu satu memory bank. Nomor rumah itu alamat memori. Nah, posisi penghuni itu ke 0, 1, sekian sampai 7. Gitu. Nah, sekarang kita hitung spesifikasinya. Yang pertama, daya tampung per blok atau daya tampung setiap memory bank. Jika 128 rumah dibagi ke 8 blok, maka setiap blok berisi 16 rumah. Karena 128 dibagi 6, hasilnya 16. Nah, kemudian kita atur layout per bloknya. 16 rumah ini disusun dalam bentuk matriks 4x4, 4 baris 4 kolom. Artinya kita butuh 4 jalur untuk memilih baris atau kolom. Di sini maksudnya selection line. Oke. Kemudian jumlah bit MAR itu untuk memberi nomor unik pada 128 rumah secara biner. Sehingga kita butuh 7 bit atau 2 pangkat 7. Jadi panjang alamat yang dikirim CPU adalah 7 digit angka biner. Nah, ini di biner ini bisa kita lihat 3 bit di depan itu adalah bank selector
atau kalau dalam analogi yang tadi, nomor blok. Nah, jika 3 bit di depan adalah 000, maka kita sedang mencari rumah di blok ke-0 atau di bank ke-0. Nah, kalau 3 bit di depan adalah 111, berarti kita sedang mencari rumah di blok ke-7. Gitu. Nah, bit yang di belakang ini digunakan untuk mencari nomor rumah berapa di dalam blok tersebut dari 16 rumah yang ada. Gitu. Nah, ini menjelaskan bagaimana 128 alamat tersebut tersebar secara fisik dalam bentuk plane atau distribusi lokasi memori. Nah, di sini terlihat kotak-kotak kecil untuk bit 7 sampai ya bit 0 atau plane ke-7 dan plane ke-0. Lalu juga ada kelompok location mulai dari 0 sampai 15 dan sampai location 112 sampai 127 di bank 7. Dan ini menunjukkan bahwa dalam setiap bank ada 8 plane. Karena setiap alamat berisi 8 bit, artinya plane bit 0 menyimpan bit 0 dari semua alamat dalam bank itu. Plane bit 1 menyimpan bit ke-1 dari semua alamat dalam bank itu. Seterusnya sampai bit ke-7. Nah, kalau dianalogikan perumahan, setiap rumah punya 8 penghuni. Supaya tertata, kita bisa membayangkan semua penghuni pertama dari semua rumah dikumpulkan dalam satu lapisan. Nah, semua penghuni kedua dikumpulkan di satu lapisan lain. Gitu contoh, sampai ke 8. Jadi, ya kalau di analogi ini yang tadi, satu rumah itu satu alamat, 8 penghuni itu 8 bit, 8 lapisan itu 8 pen memori. Nah, maksud dari A, B itu apa? Nah, alamat ke A, posisi bit ke B. Nah, ini misal nih, ada 20,3. Itu ya berarti alamat 20 bit ketiga. Atau di analoginya, penghuni ketiga di rumah nomor 20. Jadi, koordinat itu membantu kita untuk menunjuk di rumah mana dan penghuni yang mana. Nah, ini contoh nih, kita cari posisi alamat 20. Aduh, jeleknya. Ini 2 ya, 20 itu berarti berapa? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, pisahkan nih 3 bit kiri dan 4 bit kanan. Ini berarti dia ada di bank 1. Sedangkan ini alamat internalnya ada 1104. Gitu. Artinya apa? Masuk ke blok 1, cari rumah nomor 4. Dan dalam blok itu, karena ada satu rumah punya 8 penghuni atau 8 bit, maka rumah ini punya bit 0 sampai bit 7. Nah, kalau di alamat 20, sistemnya ngambil bit 0 dari rumah 20. Bit 1 dari rumah 20 sampai bit 7 dari rumah 20. Terus mau digabung menjadi isi alamat 20 gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai X dan Y? Benernya ini tuh gampangannya kalau X itu ambil baris ke ini nih, yang biru ini, yang tengah. Kalau X. Kalau Y itu ambil yang belakang. Gitu.
Nah, ini adalah rangkuman dari seluruh proses decoding yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini kita melihat isi dari MAR atau Memory Address Register sebesar 7 bit dari bit B6 sampai B0 dan tugas spesifik masing-masing bitnya. Ini bank selector, ini X line, ini Y line. Seperti itu. Oke, sekian pertemuan 4. Kalau ada pertanyaan silahkan, diskusi silahkan. Kalau ada yang mau dibahas, boleh di forum, boleh waktu kita ketemu, atau di grup juga boleh, silahkan. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian, kalau ada yang kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.